Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di channel Mucolus. Oke, kali ini aku akan berikan tutorial bagaimana cara mengganti isian kloset ya, isian tabung kloset teman-teman. Jadi ini komplit satu set, udah termasuk tombol yang ada di atasnya, jadi tinggal pasang aja. Aku beli ini di toko online ya, jadi cukup murah, kalian bisa beli di online shop. Nah oke, kali ini kita lanjut, kita lepaskan semua komponen lama ya, karena ini udah banyak yang getas dan mau nggak mau harus diganti. Kita lepas dulu tabung flusnya sama teman-teman, jadi kita lepas semua ya teman-teman, karena nggak akan bisa dipakai lagi karena sudah rembes dan bocor. Mau nggak mau isian tabung kloset ini harus diganti total ya. Nah ini udah semuanya aku lepas dan kita bersihkan dulu ya, karena daleman ini coklat sekali ya, mau nggak mau harus dibersihkan. Nah untuk kebersihannya kita pelan-pelan aja teman-teman bersihkannya, tinggal dikuas-kuas saja, nanti bisa hilang luntur seketika. Jadi untuk pembersihannya nyantai aja, nggak usah ke susu karena tangkinya ini tuh cukup berat sekali teman-teman, jadi harus hati-hati, kalau kesenggol ya pecah dong. Nah kita guyur, kita bilas agar bersih total maksimal ya. Agar bersih semuanya kita bilas. Oke, kita lanjut lagi, kita buka isian yang baru ya teman-teman. Jadi seperti ini, kita dapat tabung flus, tabung pelampung, tombol tutup tangki, jadi semuanya komplit, tinggal kita pasang aja, plug and play, dan bisa disetel teman-teman karena ini sifatnya universal. Nah ini untuk tabung flusnya kita pasang, kita posisikan dulu ya, biar untuk mudah dipasangkan kita posisikan. Oh jadi seperti ini untuk posisinya. Nah jadi seperti ini, kita bisa lanjut lagi. Oke, untuk pelampungnya ini bisa dipanjang pendekkan karena sifatnya dia universal, sehingga tabung ukuran apapun bisa dikondisikan. Nah seperti ini teman-teman, bisa dimodotkan alias dipanjangkan. Kita nggak usah ragu, nggak usah bingung ini ukuran berapa, kita pakai yang universal saja, jadi aman. Nah ini kita pasang ya, untuk pelampungnya sangat hati-hati karena ini tangkinya tuh berat, berat. Buat teman-teman yang udah pernah pasang pasti apa ya, tahulah kondisi gimana pemasangannya. Nah kita pasangkan satu-satu, pelan-pelan saja. Oke, dirasa cukup kencang, kita coba pasang yang lain ya. Kalau udah kencang kita pasang yang lain. Oke, kalau udah pelampung kita pasang, jadi seperti ini posisinya. Nah ini pelampung ini tuh agak pendek ya, jadi kita coba panjangkan mentokan. Nah kalau mentok jadi seperti ini teman-teman, ukurannya jadi lebih tinggi untuk airnya ya. Oke, kita lanjut pasang tabung flusnya. Oke, setelah kita pasangkan, kita posisikan dulu ya, ini mau menghadap kemana, kita posisikan sesuai selera. Oke, nah seperti ini teman-teman, kita harus posisikan sesuai selera. Oke, kita pasang skrupnya yang untuk menyambung ke tangki ke kloset, kita pasangkan semuanya. Oke, setelah itu kita posisikan yang benar-benar pas ya.
Nah, nggak boleh menabrak seperti itu teman-teman. Untuk skrup nggak boleh menabrak, kita bisa geser kok, tenang saja, bisa diposisikan sesuai selera dan kondisi bagaimana tangki toilet teman-teman, karena universal ya. Oke, setelah itu kita pasangkan skru yang ada di flush, pastikan kenceng ya. Dan ini sealnya kita pasangkan semuanya, pastikan udah kenceng. Nah, oke lah, ini kita pasang tombol yang ada di tutupnya ya teman-teman. Kita pasang tombol yang ada di tutupnya. Ini ada jarum 2 panjang, ini terlalu panjang teman-teman, jadi nanti kita setel dulu tutupnya biar bisa ditekan dengan mudah. Oke, nah kita coba pasang satu persatu. Nah, ini untuk tabungnya dalamannya seperti ini teman-teman. Jadi ini udah aku paskan ya, posisikan sesuai keinginan. Nah, kita pasangkan ini tabungnya ke klosetnya ya. Nah, kita skru pelan-pelan aja, hati-hati ya, karena sealnya baru ini pasti dia bakal tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Karena sealnya ini kan baru ya, jadi ya tidak, hati-hati. Kita skrup satu-satu kanan dan kiri, pastikan kencang ya. Kita pastikan kencang, kalau digoyang-goyang itu tidak gerak ya. Jadi seperti itu, kita goyang-goyangkan itu tidak gerak. Ini kita skrup pakai obeng minusnya, kita goyang-goyangkan. Kalau dirasa belum kencang, kita kencangkan. Nah, kita goyang-goyang. Nah, setelah itu kita pasang selangnya ya ke jalur pelampung, ke pipa pelampung bawah ya. Nah, oke, udah siap teman-teman ini. Jadi seperti ini penampakannya. Jadi cukup mudah, kita tinggal tes ini teman-teman, kita uji coba tes commissioning. Nah, agar mempercepat pengisian saya pakai selang dulu lah agar cepat, karena kalau pakai stop kontak, stop kran yang ada di bawah itu nunggu lama teman. Jadi biar mempercepat durasi ya begini. Nah, ini nanti di sini kalau air udah mau penuh, maka pelampung akan naik teman-teman, dan itu akan stop. Nah, ini pelampung udah naik, jadi air akan stop ya, gitu teman-teman. Fungsinya pelampung tuh seperti itu. Nah, ini kita coba tekan, apakah dia fungsi. Oke, ternyata sudah berfungsi optimal. Oke, nah jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, kita tes lagi ya teman-teman, dalam keadaan tertutup. Nah, ini tombolnya udah berfungsi ya, tombolnya udah berfungsi. Ini untuk tombolnya ini aku udah posisikan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi ini aku potong karena kan tadi panjang ya, jadi ini aku potong karena kalau kepanjangan pasti nggak akan bisa ketutup. Nah, jadi aku potong sesuai posisinya ya, dan ini cukup mudah. Nah, udah pas teman-teman, ini pencetannya cukup enak. Oke, jadi cukup memuaskan. Oke, kita tes lagi ya teman-teman, untuk terakhir kalinya dalam kondisi tertutup semuanya. Dan iya, akhirnya berhasil. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai di sini. Kita lanjut lagi
untuk kegiatan lain. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.